Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini, apakah kita semua sehat dan bahagia? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak. Karena kesehatan itu adalah sangat penting ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan lindungan. Perkuliahan kita hari ini yang melanjutkan perkuliahan kita minggu kemarin ya. Jadi materi minggu kemarin itu kita lanjutkan dengan materi kemarin minggu bab 3, sekarang adalah bab 4 ya. Pertemuan kita yang ketujuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Bila kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini ya, perkuliahan kita ini semuanya ada 12 orang ya. Ternyata masih ada 11. Siapa yang tidak hadir ini? Romli ya? Romli yang tidak ada ya? Iya Pak. Mana Romli? Yang tahu? Sakit Pak. Nggak bisa masuk ya? Iya, jadi ini ada 11 orang saja dari 12 orang banyak. Jadi materi bab 4 ini adalah administrasi usaha. Ada yang tahu apa arti administrasi usaha? Belum tahu ya, karena belum dipelajari. Ya, oleh karena itu sebelum kita mulai ya, maka saya akan menampilkan apa saja tujuan daripada pembelajaran kita ini. Ya. Apa tujuan? Ya. Jadi di sini ya kita ada CPNK-nya, mahasiswa mampu memahami memiliki keterampilan dalam berinovasi secara sistematik dan berwirausaha serta mengembangkan sistem usaha yang dibutuhkan. Jadi di sini maksudnya kita itu dapat berinovasi ya secara sistematik. Apa sistematik? Ada yang tahu sistematik nggak? Sistematik. Sistematik itu secara terarah. Jadi itu sub CPNK 4-nya adalah mahasiswa mampu memahami bisnis administrasi. Jadi CPNK-nya tadi mahasiswa mampu memahami dan memiliki keterampilan dalam berinovasi secara sistematik dan berwirausaha serta mengembangkan sistem usaha yang dibutuhkan. Sementara sub CPNK-nya adalah CPNK 4, yaitu mahasiswa mampu memahami bisnis administrasi. Apa indikator capaiannya? Ya, indikator capaian kompetensi yang harus dicapai mahasiswa antara lain ya. Jadi indikator yang harus dicapai yaitu mampu mengidentifikasi, menentukan dan menjelaskan hakikat wirausaha entrepreneurship dengan tepat dan benar ya. Nah, jadi mampu mengidentifikasi serta menentukan dan menjelaskan hakikat wirausaha. Kemudian apa lagi indikator capaiannya? Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam administrasi usaha dengan melakukan analisis SWOT. Jadi
terhadap perusahaan tertentu untuk mengidentifikasi masalah administrasi usaha. Kita menggunakan analisis SWOT. Ya. Kemudian yang ketiga apa indikatornya? Ya, indikator yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas dalam administrasi bisnis dan mencari inspirasi dari kisah sukses perusahaan dalam mengelola administrasi bisnis. Jadi kita harus mengembangkan ya kreativitas, kita melihat inspirasi dari kisah-kisah orang-orang yang sukses. Jadi kita mencontoh dari usaha orang-orang sukses. Jadi kita meniti jalan itu sudah ada rambu-rambunya. Ya, kalau kita melihat orang-orang sukses, bagaimana dia sukses ya, apa dia pekerja keras, apa dia pemilik modal yang besar. Ternyata banyak yang sukses itu justru tidak memiliki modal yang besar. Kemudian C, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu ya, mampu yang pertama, mampu mengidentifikasi, menentukan, dan menjelaskan hakikat administrasi usaha dengan tepat dan benar. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan, dan menjelaskan teknik pengumpulan data dalam administrasi usaha dengan tepat dan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menentukan dan menjelaskan instrumen pengumpulan data serta teknik analisis data dalam administrasi usaha dengan tepat dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu menganalisis data terkait administrasi bisnis dengan menggunakan prosedur analisis kualitatif yang tepat dan benar. Ya, kita lanjutkan ya. Karakter. Jadi karakter mahasiswa yang diharapkan yaitu ya karakter kalian itu yang diharapkan dapat dipercaya. Ya. Kemudian rasa hormat dan perhatian. Ya. Rasa hormat dan perhatian. Kemudian apa? Tekun. Ya. Tekun. Lantas apalagi? Tanggung jawab, berani, dan berpikir kritis ya, dan ilmiah. Jadi karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa ya seperti kalian itu dapat dipercaya ya, memiliki rasa hormat dan perhatian ya, tekun dalam melakukan sesuatu, bertanggung jawab dalam memegang sesuatu, berani dalam bertindak dan berpikir kritis dan ilmiah. Jadi pikirnya boleh kritis ya, berpendapat segala macam boleh, tapi tetap dalam kondisi posisi yang ilmiah, tidak seperti asbun atau asbun asal bunyi ya. Materi pokoknya apa? Materi pokok yang kita pelajari ini ya. Nah, nanti materi pokok yang akan kita pelajari itu ada subbab pokok bahasan ya, dari pokok bahasan business administration atau administrasi usaha ini. Itu ada sub bagiannya yaitu administrasi yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah administrasi bisnis. Kemudian yang ketiga adalah prosedur administrasinya. Bagaimana cara administrasinya? Administrasi atau legalitas ini ya untuk usahanya. Kemudian pendekatan, metode dan teknik pembelajarannya. Ya, ini di sini ada ya, sudah ada tadi sudah kita lakukan. Mungkin tidak perlu lagi dijelaskan ini ya. Banyak ini kalau mau diceritakan semua. Oke. Kita lanjutkan kepada pembelajarannya ya. Mungkin di kalian yang diingat tadi ada yang paham ya, paham nih apa-apa saja yang harus kita lakukan ya. Oke, kita lanjutkan untuk langsung kepada materi ya, materinya nanti. Kenapa diam? Harusnya ada tanggapan ya, materi.
Ini materi kita yaitu dalam pertemuan yang ke-6 dan 7 ya. Kita lanjutkan ini tadi ya. Oke, administrasi. Ada yang tahu apa arti administrasi? Ayo, administrasi itu apa? Administrasi ya merupakan sebuah ilmu tentang hubungan antara manusia dengan kelengkapannya. Apa kelengkapannya itu? Ya, barang-barangnya ya. Ada komputer, ada pena, pensil, ada buku, ya kelengkapan administrasi. Apalagi kelengkapan administrasi banyak ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi itu adalah kelengkapannya ya, termasuk lemari penyimpanan apa namanya box file apa itu ya ada hubungannya dengan arsip lemari penyimpanan arsip-arsip itu alat-alat kelengkapan administrasi sehingga dapat mengatur proses dalam kegiatan organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan teratur sistematis. Nah, jadi berjalannya teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan. Jadi administrasi ini tujuannya untuk mencapai yang tujuan yang telah diharapkan tadi atau ditetapkan tadi ya, tujuannya. Jadi kalau tanpa administrasi, apakah tujuan yang kita tetapkan akan bisa tercapai? Ya, kemungkinan susah ya kalau nggak ada administrasi yang benar. Jadi apa yang kita harus ada administrasi yang benar agar tujuan kita itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun administrasi yang ada yaitu salah satunya adalah administrasi perkantoran. Nah, ini administrasi perkantoran ya. Jadi di sini ada administrasi perkantoran. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari tentang masalah administrasi perkantoran ini ya? Nah, coba kalian jelaskan. Ada yang tahu nggak apa itu administrasi perkantoran? Coba. Salah nggak apa-apa, salah. Pak, Silakan. saya ingin bertanya, saya ingin menjawab administrasi perkantoran. Ya, silakan. Jangan terlalu Eh, ditanggapin sama. Perkenalkan, nama saya Sabila. Saya ingin menjawab administrasi perkantoran itu. Administrasi perkantoran itu bertugas untuk mencatat serta memeriksa status dan data penjualan yang telah masuk dan yang belum masuk dengan tujuan untuk mempermudah atau menindaklanjuti kekurangannya. Dengan cara menginput data penjualan sehari-hari secara cermat, benar, dan juga relevan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Siapa tadi Salsabila ya. Mungkin ada yang lain ya. Eh, ada yang lain, silakan. Kalau ada yang lain, kita panjang ya. Silakan kalau ada yang lain, tanggapin. Nggak ada ya? Nggak ada yang lain? Belum ada, Pak. Ya, silakan diungkapkan saja kalau ada. Belum ada? Oke ya, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ya. Ada lagi administrasi negara. Nah, di sini administrasi negara apa? Ayo, apa pendapatnya administrasi negara? Ada nggak? Tadi administrasi perkantoran, ini administrasi negara. Apa hubungan administrasi negara ini? Yang tahu administrasi negara itu apa?
Pak, maaf Pak, slide-nya nggak diganti itu. Kenapa ada apa? Materinya tetap materi awal yang tentang mahasiswa mampu memahami bisnis. Nggak berubah. Belum merubah ya? Masih. Ya Pak. Ini administrasi ini nggak tampil ya? Ini kan pertama tadi ya. Nah, pertama. Kemudian yang kedua administrasi. Tampil nggak? Nggak Nggak tampil, Pak. Pak. Masih gambar foto saya atau apa? Atau yang lain? Masih yang tadi? Masih RPS, Pak. Oh, SS. stop kali ya, belum stop ya. Oke. Ya, bagus sekali ya. Jadi belum stop ya. Jadi, sekarang share screen lagi. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan PT-nya? Belum, Pak. Ya, jaringan ya. Ada, Pak. Ada petitum. Sudah kelihatan ya? Oke, kalau sudah kelihatan, Udah. nah, tadi kita membahas masalah administrasi perkantoran. Kemudian yang kedua nih, ada di sebelahnya. Sebelahnya ini ada administrasi negara ya. Nah, ada yang tahu? Pak Saskia mau jawab. Nah, ini tadi. Nah, Administrasi administrasi negara administrasi apa itu? negara. Tentang apa yang dipelajari di administrasi negara? Eh, tentang fungsi-fungsi struktur-struktur di pemerintahan. Ya, urusannya tentang masalah tahan ya. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Ayo yang lain, keluarkan suaranya. Ada? Ada nggak? Ya, tadi sudah benar tadi tuh. Siapa tadi yang bilang administratif? Jadi merupakan aktivitas kegiatan administrasi yang berhubungan dengan kepentingan sosial, masyarakat, pemerintah, pemerintah negara menyangkut masalah aturan-aturan hukum, etika, dan estetika, serta lainnya. Jadi itu apa namanya administrasi negara tadi ya. Kemudian selanjutnya itu ada administrasi keuangan ya di situ ya, keuangan. Yo, siapa yang tahu administrasi keuangan apa? Yo, ada yang tahu nggak administrasi keuangan apa?
Ya mau jawab Pak. Siapa itu deh? Siapa tadi? Kia, Kia. Ya, silakan. eh, Administrasi keuangan Ya. itu eh, tentang kebijakan mengatur keuangan pangan di perusahaan atau organisasi. Oke, lanjutkan. Untuk berhubungan dengan keuangan guna untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi sebenarnya sebenarnya nah, minum dulu ya bentar ya lagi serak suaranya. Jadi administrasi keuangan itu merupakan aktivitas kegiatan yang langsung terkait dengan masalah keuangan ya. Jadi aktivitas administrasi yang langsung terkait pada keuangan. Aktivitas yang dijalankan adalah menghitung dan membukukan. Jadi lu membuat laporan masalah keuangan dengan rinci dan jelas. Jadi dia fokusnya pada uang ya, fokusnya pada gitu. Jadi apa yang dilakukannya ya itu ya kegiatan keuangan ya, menghitung uang ya, membukukan uang, membuat laporan keuangan, merincikan uang ya. Jadi urusannya dengan uang-uang semua ya. Jadi itulah administrasi keuangan yang berurusan dengan masalah uang ya. Kemudian kita lanjutkan administrasi apa selanjutnya? Administrasi pendidikan ya. Ini ada administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu ya langsung saja ya mungkin juga tidak. Ini merupakan aktivitas kegiatan administrasi yang berhubungan erat dengan bidang pendidikan, tugasnya untuk merencanakan serta mengawasi serta mengendalikan aktivitas pendidikan. Oke. Ya, tadi ya recording terus kan masih jalan terus tadi gangguan jaringan. Share screen-nya masih ya? Masih ada nggak share screen? Nggak ada, Pak. Ya, bentar jaringan ya. Jaringannya. Nah, ini. Oke, udah kelihatan belum nih share-nya? Pak, Udah ya? Ya, karena jaringannya agak lemot ini ya, jadi mungkin kita lanjutkan saja tadi administrasi ada, kita lewatkan ini ke administrasi pembangunan saja ya langsung ya. Nah, apa itu administrasi pembangunan? Jadi administrasi ini sudah semua yang terakhir tadi apa pendidikan ya. Selek tadi ya. Administrasi pembangunan apa? Administrasi pembangunan merupakan aktivitas kegiatan administrasi yang bersifat mengendalikan dan merealisasikan suatu proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian di sebelahnya lagi ada administrasi apa nih? Nah, administrasi lingkungan, ya, siapa administrasi lingkungan? Ini, ada yang tahu nggak? Lingkungan. Jadi kita bahas langsung saja ya. Administrasi lingkungan merupakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat
atau pemerintah dengan tujuan agar terciptanya sebuah lingkungan yang berkualitas baik, ya. Ini yang berkualitas baik itu. Jadi apa contoh administrasi lingkungan misalnya? Yang tahu contoh administrasi lingkungan? Contoh administrasi lingkungan, ada yang tahu nggak? Oke, ya. Ada? Contoh administrasi lingkungan ya, Pak. Ya, contohnya apa? Kalau di sini kan tadi administrasi lingkungan merupakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah dengan tujuan agar tercipta sebuah lingkungan yang baik. Eh, ada seperti contohnya itu seperti lingkungan sosial, seperti itu, Pak. Oke, ya. Eh, Tadi Pak sempat terputus jadi tidak begitu terdengar, ya. Karena ini jaringannya low banget, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada administrasi kependudukan. Ini yang lain itu nggak lihat apa tuh? Ada pertanyaan-pertanyaan. Mana air lambang? Ada air lambang masih monitor? Air lambang. Buat Oke, ya, ada administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan, ya, merupakan aktivitas, ya, kegiatan yang berhubungan dengan penataan data kependudukan dan penerbitan dokumen seperti akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, KTP, atau yang lainnya. Oke, kita ulang. Ternyata ada gangguan. Ya, ini masih bisa lihat share screen-nya nggak nih? Katanya ada gangguan. nggak ada, Pak. Ya, ini ulang lagi, diulang terus share screen-nya. Oke, masih terlihat sudah? Sudah terlihat? Belum. Nampak ya? Ya, saya sudah pakai layar penuh saja, ya, untuk PPT-nya ini. Apa ini banyak layarnya mati semua nih? Scan semua, ya.
Tadi sampai mana administrasi pendudukannya? Jadi administrasi pendudukan merupakan aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan penataan data kependudukan, ya. Tadi sudah ya dijelaskannya. Jadi apa yang dilakukan administrasi kependudukan tadi? Bikin akte kelahiran, ya, bikin apa lagi? KK, KTP, apalagi KIP, ya. Nah, kalian pakai juga itu ada hal yang lain-lain juga, ya, bukan dengan pendudukan. Ini sengaja nih ya, Pak lewatkan untuk administrasi niaga. Ini sebenarnya salah satu bagian dari pokok yang akan kita bahas ya, administrasi niaga. Apa itu administrasi niaga? Administrasi niaga apa? Administrasi niaga ya merupakan aktivitas kegiatan administrasi yang terhubung dengan kegiatan usaha, perdagangan, bisnis, semua yang terkait dengan keniagaan dan bersifat untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang menjadi tujuan utamanya. Jadi administrasi niaga ini terhubung dengan kegiatan usaha, perdagangan, bisnis. Jadi sesuai dengan materi yang akan kita bahas di sini adalah administrasi usaha ya. Jadi terhubung dengan administrasi niaga. Makanya tadi terakhir kita bahas dengan administrasi niaga. Ini share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke ya, sengaja tidak dipenuhkan tadi. Ya. Coba kita penuhkan kembali ya. Terlalu full ya di layarnya ini sampai saya nggak bisa lihat ini. Lebih daripada layar gambarnya. Oke, di sini terlihat ya di sini ya. Yang B tadi ya sebagai sub pokok bahasan kita tadi ya, yang di sini tadi pokok bahasan kita. Ini terlihat ya. Administrasi usaha ada, terlihat nggak? Halo? Share screen-nya ada kelihatan administrasi ini? Iya, Pak, ada. Ya, Ada, Pak. terlihat ya. Oke. Administrasi usaha ya adalah administrasi yang sangat penting dan diperlukan untuk mengatur aktivitas kegiatan dalam bidang usaha. Oleh karena itu ya harus memiliki tujuan khusus di dalamnya yang terkait dengan masalah usaha atau perdagangan sebelum melakukan kegiatan usaha. Jadi apa yang tersirat di sana itu? Mengatur aktivitas kegiatan dalam bidang usaha. Nah, ya, di sini ada mengatur aktivitas kegiatan dalam bidang usaha. Jadi tujuannya administrasi ini untuk mengatur ya, seluruh aktivitas atau kegiatan dalam bidang usaha. Itu maka penting administrasi usaha ini ya. Jadi usaha atau perdagangan sebelum melakukan kegiatannya itu ya kita harus lihat dulu ya ada beberapa bagian daripada usaha tadi. Tapi sebelum kita bahas ya ada usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Di sini ada video inspirasi usaha. Oke ya, untuk merequest kita dulu maka kita saksikan video ini ya. Akan ganti share screen-nya ya. Video. Kelihatan nggak? Ini inspirasi wirausaha di videonya. Ada? Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada? Kita akan putar. Akan menonton dulu ya.
Masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ini ya, untuk mencapai kesuksesan, yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan. Bukan apa yang dilakukan pesaing Anda. Jadi kita tidak usah ambil pusing apa yang dilakukan pesaing kita, tapi kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan perjalanan menuju sukses tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi tidak bisa diwakilkan orang lain. Perjalanan ini harus Anda melakukan sendiri, mulai dari sekarang. Jadi dari video tadi ya, apa kira-kira tanggapannya? Apakah memulai suatu usaha itu mudah? Kalau Tidak. mudah memulai suatu usaha, ya. Tadi kita lihat ya, misalnya banyak sekali cobaan dalam memulai sebuah usaha. Banyak sekali rintangannya. Ya, kita tutup, kita balik lagi kepada materi. Pada materi yang tadi ya. Oke. Kita lanjutkan materinya ya. Setelah kita menonton video tadi ya, kira-kira apa yang terbesit di benak kalian? Ada yang ini mengungkapkan apa kira-kira terbesit di benak kalian? Yaitu Zaskia. Gimana? Apa yang terbesit di benak setelah nonton film tadi? Kalau mau sukses itu jangan pantang menyerah. Kalau tantangan menghadang. Terus pantang mundur ya. Oke. Yang lain ada? Yang lain? Yang lain? Siapa? Yang lain? Sabila? Atau yang lain ya? Apa lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Silakan, silakan. Mengapa legalitas usaha itu diperlukan bagi usaha kecil ya, Pak? Bukankah legalitas itu membutuhkan biaya untuk mengurusnya? Terus apa manfaatnya? Apakah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan atau Pertanyaan. Nanti Sabila. Ya, kita belum masuk ke legalitas ya, masih kita masalah membahas administrasinya dulu nanti kan kita bahas legalitas nanti. Silakan pertanyakan tentang masalah yang sudah kita pelajari tadi ya. Belum ya? Oke ya, kita lanjutkan dulu nanti akan saya jawab pertanyaan dari Sabila tentang masalah legalitas. Legalitas ya. Oke, di sini ada usaha ini ya, ada dibagi 4 macam ya. 4 macam usaha. Yang pertama itu usaha mikro. Apa arti mikro? Kecil sekali ya, mikro. Dilihat pakai mikroskop, kecil sekali mikro. Usaha mikro ini yaitu usaha ini diukur dari modal ya, dari modal. Jadi mikro. Apa itu usaha mikro? Yaitu usaha yang memiliki aset ya maksimal 50 juta. Asetnya maksimal 50 juta. Jadi artinya di bawah 50 juta itu adalah usaha mikro. Jadi omsetnya ya penghasilannya itu dalam setahun hanya 300 juta per tahun.
katakan mikro seperti itu. Kalau dia modalnya di bawah 50 juta, itu dianggap usaha mikro, usaha paling kecil. Nah, kemudian di atas mikro ada usaha kecil namanya. Ya. Ini contohnya, contoh yang mikro dulu ya. Apa contoh yang mikro? Contoh usaha mikro, yang modalnya itu di bawah 50 juta. Hasilkan setahunnya perputaran uangnya sekitar 300 juta setahun. Modalnya di bawah 50 juta apa? Ya ini ya ada di gambarnya nih. Nah, gambar orang jual buah-buahan, jual sayur, ya. Jual apa lagi ya? Warung-warung ya. Ya rata-rata kan modalnya di bawah 50 juta itu ya. Ya, termasuk usaha mikro ya. Ada yang jual es oya, jual pempek ya. Usaha yang di bawah 50 juta. Itu contohnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke usaha yang kecil. Nah, ini kita anggap usaha kecil itu. Ini usaha kecil ini sebenarnya sudah besar ya. Coba kita pelajari ya usaha kecil. Usaha kecil yaitu memiliki aset minimal paling kecil ya 50 juta. Artinya di atas 50 juta maksimal 500 juta. Jadi yang dinamakan usaha kecil ini adalah usaha yang memiliki modal di bawah 500 juta tapi di atas 50 juta ya. Jadi itu dianggap kecil ya kalau memiliki modal misalnya 50 juta atau di bawah 500 juta. Itu termasuk dalam usaha kecil. Ya, berapa omsetnya? Omsetnya berapa ya? Nah, omsetnya dalam setahun itu minimal 300 juta per tahunnya dan maksimal 2,5 miliar per tahun. Jadi ini dianggap usaha kecil ya. Jadi kalau kita membuka usaha modalnya di bawah 500 juta masih tergolong kecil. Nanti kita jelaskan ya kenapa kita golong-golongkan seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya usaha menengah. Nah, ini ya, dianggap para usaha menengah ya. Ini usaha menengah ini sebenarnya usaha yang cukup besar ya, sebagian orang menganggapnya ya. Jadi usaha menengah ini minimal 500 juta. Jadi modal dia sekecil-kecilnya 500 juta dan maksimal 10 miliar. Itu dianggap usaha menengah. Jadi kalau punya modal 500 juta dan maksimal 10 miliar itu dianggap usaha menengah. Bagaimana dengan omsetnya? Nah, omsetnya minimal 2,5 miliar, maksimal 50 miliar per tahun. Baru tergolong dalam usaha menengah. Jadi kalau belum menghasilkan 2,5 miliar setahun, ya atau jadi 2,5 miliar itu masih tergolong usaha kecil tadi ya. Kalau sudah berpenghasilan 2,5 miliar setahun dan maksimal 50 miliar itu baru dianggap usaha menengah. Contoh usaha menengah apa? Coba contohnya tadi usaha kecil tadi belum ya? Usaha kecil lah. Contoh usaha kecil dulu. Jadi contoh usaha kecil tadi 50 juta sampai 500 juta modalnya, kemudian dia perputaran uangnya sekitar 300 juta sampai 2,5 miliar setahun. Coba contohnya kecil. Misalnya kafe. Hah? Kafe. Konsentrasi. Coba yang jelas apa? Kafe termasuk usaha kecil. Kecil ya. Ya, pokoknya yang berurusan begitu. Kalau usaha menengah apa? Usaha menengah. Perusahaan-perusahaan ya, yang bergerak di bidang jasa, pabrik-pabrik itu usaha menengah ya. Pabrik-pabrik atau apa. Yang modalnya itu 10 miliar ya, pabrik yang kecil lah. Kemudian apa? Usaha besar. Usaha besar ya, usaha yang dimiliki konglomerat lah ya, karena di sini ada di atas 10 miliar ya sampai 50 miliar ya. Jadi
jelas ya di atas 50 miliar tadi ya. Kalau asetnya di atas 10 miliar, omsetnya di atas 50 miliar, di atas ini yang disebut namanya konglomerat tadi ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Di sini prosedur administrasi usaha. Hal utama yang harus diketahui dalam memulai suatu usaha adalah modal usaha. Seberapa besar modal usaha yang kita miliki, dengan begitu mudah bagi kita untuk menentukan usaha apa yang akan kita kerjakan ya. Jadi dengan tahu omset tadi, maka kita akan mudah mengerjakan apa yang akan kita kerjakan. Jadi sekarang misalnya ya, kita mau membuat usaha jualan bakso ya. Itu kira-kira modalnya berapa ya kalau jualan bakso? Jadi kalau kita perkirakan, wah ini jualan bakso ini dengan modal 50 juta ke bawah cukup ini. Ini itu usaha mikro ya. Apa beda usaha mikro dengan usaha-usaha lain? Ya begini, gunanya usaha-usaha ini diklarifikasi agar nanti ya di dalam apa namanya pemilah-pemilahannya, masalah pajak, masalah bantuan dan segala macamnya itu nanti tidak salah sasaran ya. Kalau namanya ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membantu para pengusaha kecil ini ya. Jadi kalau sudah dikelompokkan, dia masuk kelompok mana? Kelompok ini nanti begini caranya, di kelompok itu ya begitu caranya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya dipilah-pilah seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Jadi ada sebuah kebijakan pemerintah ya tentang masalah usaha ini yang juga disebut dengan namanya UMKM. Pernah dengar kalian ya mungkin apa itu UMKM? U adalah usaha, M apa? M adalah mikro, U lagi adalah UM, usaha mikro, K kecil, M menengah, dan ya itu sampai usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Kenapa usaha besar tidak masuk ke dalamnya? Karena usaha besar itu tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintah untuk dibantu. Ya. Jadi hanya UMKM yang dibantu oleh pemerintah. Artinya juga usaha yang kelas menengah masih dibantu oleh pemerintah ya. Menurut kita sudah terlalu besar. Tapi itu dianggap pemerintah masih harus dibantu. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan sebelum kita membuat suatu usaha? Pak, yang tahu apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini ada membuat rencana program usaha. Ya, kita ulang lagi ya. Zoom-nya lag ternyata. Kita frame lagi. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi itu Zoom-nya tadi lag. Lanjutkan lagi sampai mana tadi? Ya, oke. Dalam membuat rencana program usaha tadi ya, nah, yang sangat dibutuhkan adalah informasi lengkap dan akurat tentang masalah yang berkaitan dengan usaha apa yang akan dijalankan.
Setelah didapat informasi dengan rinci, barulah dapat dilakukan penyusunan perencanaan program usaha. Selanjutnya menjalankan aktivitas kegiatan sesuai dengan program usaha yang telah di Zoom ini. Oke, sudah jalan lagi ya Zoom-nya, sudah jalan. Share lagi berarti ini. Oke, ulang lagi ya. Mati. Ya, jadi membuat profil usaha. Membuat profil usaha. Apa saja yang harus dilakukan dalam membuat profil usaha? Yang harus kita pikiran ya jelas nama usaha. Apa nama usahanya yang harus kita ini buat ya? Apa nama usahanya? Misalnya rental komputer. Apa judulnya? Ya. Kemudian pemilik usahanya siapa? Pemilik usahanya. Ya. Siapa pemilik usahanya? Kemudian apalagi? Awal didirikan, kapan usaha tersebut didirikan ya. Jadi itu harus jelas ya. Kemudian apalagi? Lokasi usaha. Lokasi usaha itu ada di mana lokasi usahanya ya. Kemudian apalagi? Nomor telepon ya, tentu ini penting nomor telepon ya. Kita harus punya usaha itu. Nah, ada nomor telepon langsung kita ada WA, misalnya nomor telepon aktif atau apa ya. Kemudian apalagi misalnya perlu ada website. Ya, jadi sebuah usaha perlu juga ada website ya. Jadi mudah orang mau melihat-lihat apa yang ada di sana. Rental komputer tadi ada apa saja. Kemudian apalagi email perusahaan. Oke, selanjutnya setelah kita membuat profil usaha dengan benar ya, apalagi yang kita lakukan langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya yaitu gambaran detail produk. Produk apa tadi ya? Tadi kita contohkan ya, membuat apa namanya rental komputer ya, yang keren dan disukai oleh para kaula muda. Jadi, rental komputer yang kita buat ini apa saja alat-alat yang harus kita promosikan ya, gambaran detailnya. Nah, kita harus mempunyai komputer dong yang canggih ya. Nah, di sini kita harus menggunakan komputer dengan unit Core i7 misalnya ya, yang lagi in ya, atau lebih lah ya. Jadi ya komputernya bagus dan tidak ngelek-ngelek ya. Seperti komputer yang dipakai sekarang ini gangguan kayaknya. Oke ya, apalagi ruangan di tempat rental tadi ya ber-AC ya dingin ya. Kalau panas ya orang nggak betah nanti mainnya di sana. Dan apalagi dilengkapi mini resto. Jadi kalau lapar tidak perlu keluar ya, masih tetap di dalam itu saja. Tinggal pesan ada hotdog, ada makanan seperti minuman yang lain-lain ya. Makanan-makanan ringan lah, kalau makanan berat rasanya agak susah juga ya. Makanan makan ringan ada di sana. Bagaimana lagi ininya? Apa gambarannya? Internetnya lancar, nggak ngelek-ngelek ya. Oke. Jadi setelah gambarannya sudah apa namanya profilnya oke, kemudian gambarannya juga oke ya. Apalagi yang harus dilakukan biar ini usahanya bisa berhasil? Tentukan target market yang tepat ya. Jadi apa targetnya kalau rental komputer yang canggih seperti ini ya? Oke, pasti anak-anak muda milenial ya menjadi best tempat mereka berkumpul dan bersosialisasi dalam dunia nyata maupun dunia maya. Jadi apa? Walaupun mereka punya perangkat teknologi komputer di rumahnya, tentu
ada sesuatu yang menarik di sini, ya. Apa? Tempat mereka berkumpul, bersosialisasi dengan geng-gengnya, ya, di sana itu, ya. Ini akan menarik, ya. Tentu mereka tidak lagi hanya berdiam di rumah, mungkin untuk berkumpul di rental mana yang representatif, melakukan permainan yang online, mungkin ya game dan lain-lain itu, ya, yang bersifatnya bisa kebersamaan, ya. Ini sangat menarik sekali. Kemudian apa lagi setelah itu? Buat anggaran dan investasi. Ini yang paling penting, ya, masalah anggaran, masalah keuangan, ya, itu yang paling penting, masalah keuangan atau anggaran. Tadi dibuat perhitungan berapa dana untuk investasi dan dihitung juga berapa lama waktu break even point atau balik modalnya, BIP, ya, break even point. Jadi modal yang kita investasikan ini berapa lama bisa kembali, ya. Jadi kalau modal yang kita investasikan kembalinya itu lama, 5 tahun, 6 tahun, ya nggak jadi investasinya, sayang dong, ya. Jadi kalau kita perhitungkan nanti kalau modal ini kita investasikan 1-2 tahun sudah pulang modal, ya tahun ketiga keempat sudah menikmati keuntungan. Ya. Di break even point-nya cepat. Nah, ini bisa berarti dilanjutkan, ya, jadi usahanya. Kemudian apa lagi yang harus diperhatikan? Strategi promosi, ya. Promosinya bagaimana, ya, dilakukan? Dilakukan lewat sosial media. Oke, lewat sosial media apa? Lewat sosial media tersebut. Ya, macam ya apa? TikTok atau apa, ya, sosial media, ya. Nah, juga apa? Lewat apa? Spanduk. Oke, spanduk, selebaran. Oke, nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Dipromosikan fasilitas juga menawarkan untuk menjadi member. Jadi ada suatu tawaran eksklusif, ya, eksklusif bagi para kaula muda tadi. Mereka memegang kartu member, gold member misalnya, ya, member kartu gold, yang mereka jika berkunjung ke tempat tadi, maka mereka akan diperhatikan secara khusus, ya, pelayanannya. Jadi mereka terasa dimanjakan kalau mereka menggunakan kartu member, ya. Banyak diskon, potongan dan segala macam di sana, ya, bonus-bonus juga. Itu akan sangat menarik nanti untuk usaha apa namanya untuk jadi tongkrongan mereka, ya. Kalau sama seperti pelanggan yang lain, ya mereka juga males dong, ya. Begitu, ya. Jadi strategi promosinya harus luar biasa di sini, ya. Kemudian setelah strategi promosinya oke, apalagi? Nah, ini lari ke administrasinya kita, ya, administrasi kelengkapan usaha. Jadi usaha tadi harus ada administrasi kelengkapannya, ya, misalnya di sana logo usahanya apa? Tentu logo usahanya harus menarik dong, ya. Nah, di sini kita contohnya ada gambar logo komputer, logo usahanya. Oke, ya. Oke. Tadi putus lagi internetnya, ya. Jaringan jelek, kita membicarakan masalah bisnis yang oke tentang komputer, tapi ternyata jaringan di sini sangat-sangat jelek. Oke, kita cek screen lagi, ya. Nah, jadi sampai di mana tadi yang kita bahas tadi? Oh, ini, ya, sampai administrasi kelengkapan, ya. Administrasi kelengkapan. Di sini ada logonya logo komputer, kemudian ada kop, nah, kop suratnya ini, ya, seperti ini kopnya. Kemudian ada cap stempel usaha, nah, ini ada stempelnya, ini cap hasil stempel seperti ini. Kemudian ada kwitansi, nah ini ada kwitansinya model ini, misalnya, ya, ada nota, ya, ada buku administrasi, ini masih buku manual, ya. Tapi nanti juga harus ada administrasi yang bersifat simpan di dalam sebuah komputer, ya. Bagaimana mungkin kita bikin usaha komputer yang canggih, ya, tapi kita masih menggunakan buku manual. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Tadi terjadi lag, ya. Di waktunya habis, materinya belum nanti, ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Di sini ada tadi yang membuat rencana usaha tadi ya. Ini yang keduanya nih, 1.2-nya ya. Kalau ini tadi 1.1 ya. Seperti membuat rencana. Oke ya, kita lanjutkan lagi ini. Kita lanjutkan lagi ya. Nanti versi screen-nya. Oke, sudah masuk ya. Oke. Kita ditutup lagi ya. Oke. Ini kan 2.1 membuat rencana program usaha, kemudian kita lanjutkan dengan ini ya. Melakukan 2.2 ya, melakukan evaluasi aktivitas kegiatan usaha. Dalam melakukan evaluasi aktivitas kegiatan usaha dalam organisasi, sebaiknya dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Jadi, kita buat dulu rencana, setelah rencananya selesai, dijalankan, baru kita bisa dapat mengevaluasi apakah target dan rencana kita tersebut berjalan atau tidak. Jadi, tujuan evaluasinya ya. Jadi, rencananya dibuat dulu secara matang. Kemudian yang selanjutnya melakukan pemantauan aktivitas administrasi usaha. Jadi pemantauan aktivitas administrasi usaha ya. Jadi dalam melakukan pemantauan administrasi usaha harus bersifat teratur dan sistematis ya. Jadi dipantau itu ya misalnya seminggu sekali ya. Terus menerus itu seminggu sekali ya. Jadi bersifat teratur dan sistematis. Jadi jangan nanti dipantau seminggu, nanti 1 bulan, nanti 1 tahun, ya itu tidak teratur dan tidak sistematis. Jadi harus teratur sistematis ya. Kemudian apalagi ya? Apalagi melakukan pengamanan aktivitas kegiatan usaha. Waduh, pengamanan apa itu? Apakah kita harus manggil penjaga untuk mengamankan? Iya, bisa. Itu dengan menggunakan satpam. Tapi di sini juga bukan masalah pengamanan fisik saja ya. Banyak yang perlu diamankan. Jadi dalam melakukan pengamanan aktivitas kegiatan usaha diperlukan ketelitian dan kecermatan. Jadi ini keamanannya ini bisa keamanan bangunan, aset-aset usaha, tapi juga bisa masalah administrasi ya, bisa juga jadi pengamanan masalah administrasi juga harus dipikirkan kan aset yang terlihat ya, ya bentuk tulisan ya, apakah tulisannya benar atau salah ya. Kalau disalahgunakan ya misalnya harusnya masuk 1 juta ditulis 1 juta misalnya 900.000 ya itu kan salah satu permasalahan ya, ada kurang 100.000 di sana. Kalau tidak dilakukan pengamanan dengan cara apa namanya tadi pemantauan ya, dengan cara administrasi pengawasan yang teratur ya, nanti ada kebocoran di sana sini ya. Kemudian apalagi melakukan pengembangan usaha. Jadi usaha tadi ya tidak statis. Siapa yang mau bikin usaha itu statis? Ya? Tidak ada. Ya. Apalagi usahanya menurun ya, menjadi menurun. Tentu tidak ada. Semua orang pengen usahanya maju tak gentar, maju. Ya. Kalau pengen usahanya maju, berkembang dan menjadi besar ya, maka harus ada strategi perencanaan yang tepat. Kemudian ini yang ditanyakan tadi ya, masalah legalitas usaha tadi ya. Saya sudah baca-baca tadi materi yang telah dibagikan tadi ya di grup WA tadi materi ini sudah dibagikan. Mungkin sudah dibaca, jadi tadi sudah ditanyakan ya.
Oke, nanti kita bahas dulu ya. Nanti kita bahas dulu. Legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan hal yang sangat pokok dalam mendirikan usaha. Sebab usaha yang berbadan hukum akan mempermudah dalam berurusan. Legalitas usaha yaitu surat menyurat yang berupa perizinan resmi dari instansi terkait seperti yang sudah diregulasikan pemerintah untuk dunia usaha. Tadi, siapa tadi yang bertanya tadi? Silakan diulangi pertanyaannya. Ya. Oke, siapa tadi? Sabila, Pak. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya tadi. Kita baru masuk materinya. Pertanyaan tadi bisa diulangi pertanyaannya ya. Coba pelan-pelan biar bisa disimak dengan baik ya. Oke, Sabila, bagaimana pertanyaannya? Belum bisa Sabilanya disebutkan. izin ke toilet, Pak. Oh, belum, bukan Sabila yang jawab ya. Sabilanya lagi nggak ada. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi tahapan dalam pengurusan legalitas usaha ini ya ada yang pertama kali kita buat apa itu? NPWP. Iya, sebenarnya bukan pengusaha saja yang bikin NPWP, kita semua bisa bikin NPWP. Nah, tapi ini NPWP-nya untuk ya untuk siapa? Jadi mengurus NPWP pemilik. Jadi mengurus nomor pokok wajib pajak atas nama pendiri atau pemilik usaha harus dilakukan karena merupakan syarat pokok untuk mengurus surat legalitas usaha selanjutnya. Ini ya NPWP. Jadi kalau kemarin ada NPWP pribadi, ini NPWP dia sebagai pemilik perusahaan. Jadi mengurus NPWP di mana? Mengurus NPWP itu Kantor pajak. di kantor pajak, betul sekali ya, dilakukan di kantor pajak. Bagaimana cara mengurusnya? Berbayarkah? Gratiskah? Dalam mengurus NPWP ada yang tahu? Apakah mahal bayarnya? Bayar. Oh, enggak, NPWP tidak berbayar, ya gratis bikin NPWP. Jadi kalau ada mau bikin NPWP itu gratis, tidak dipungut biaya. Nah, pajaknya yang berbayar kalau ada pajak, tapi ada perhitungannya, ya, ada perhitungan. Jadi apa namanya? Tidak semua orang yang punya NPWP itu harus bayar, tidak, ada perhitungannya nanti. Kalau penghasilannya masih kecil dan dianggap belum perlu membayar pajak, ya, jadi kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi nanti kalian boleh mengurus NPWP ya kalau kita bekerja atau memulai sebuah usaha. Contoh NPWP-nya seperti ini ya. Ada namanya, ada alamatnya, ada tanggalnya, ya, dan NPWP-nya. Bisa diurus di kantor pajaknya, gratis, ya, tidak bayar. Kemudian selanjutnya adalah tahapan mengurus legalitas ya. Legalitas usaha itu apa? Membuat akte perusahaan. Jadi kalau manusia kita ada akte kelahiran ya.
Mirip ini seperti akte kelahiran ya. Tapi ini lahirnya sebuah usaha, juga ada aktenya. Jadi membuat akte pendirian usaha dilakukan oleh notaris yang merupakan pejabat berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus masalah hak milik pribadi ataupun organisasi, baik itu berupa tanah dan bangunan ataupun aset berupa perusahaan dalam urusan jual beli dan kepemilikan. Jadi apa saja, jual beli tanah, jual beli ruko, jual beli apa, itu ada diketahui oleh notaris sebagai pejabat ya, yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini dalam mendirikan usaha juga sama. Jadi usaha ini nyata ya. Apa ini, bergeraknya di bidang apa perusahaan ini ya. Milik siapa perusahaan ini, itu disahkan atau dibuat oleh notaris ya. Ini tujuan legalitas ini. Jadi ini tahu perusahaan siapa, nggak bisa ngaku-ngaku orang ini perusahaan saya. Lihat di aktenya milik siapa. Ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Waktunya masih beberapa menit Lanjut, Pak. lagi. Waktunya akan habis ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, apa mengurus legalitas selanjutnya yaitu mendaftarkan akta perusahaan. Jadi setelah dapat akta tadi, akta yang dari notaris tadi, jangan cuma disimpan ya, disimpan itu oke, tapi juga harus didaftarkan biar pemerintah tahu ya, bahwa ini. Jadi mendaftarkan akta pendirian usaha atau koperasi dilakukan melalui notaris Kementerian Hukum dan HAM ya, itu boleh, atau kita daftarkan sendiri ya, didaftarkan sendiri. Daftarkan sendiri ini lewat online ya, ada situs OSS namanya situsnya ya. Jadi lewat di sini ada linknya ya, di sini link OSS. Jadi dari situs ini nanti tampilannya seperti ini. Ini kita tidak buka ya, karena tidak dibuka saja linknya sudah lag-lag kan, apalagi dibuka ya. Nanti kita bahas lagi kalau sinyalnya sudah baik. Oke ya. Kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita tadi mendaftarkan akta ya, ada lagi yang namanya, nah ini ya, sebenarnya pengen dibesarkan ini, nanti lag lagi tapi perlukan screen seperti ini saja kali ya. Tahapan mengurus legalitas usaha yang keempat, membuat NPWP perusahaan. Wah, kita berurusan lagi dengan NPWP lagi. Tadi NPWP pemilik, sekarang NPWP usahanya. Jadi usahanya ada NPWP juga ya, mirip sama seperti NPWP pemiliknya. Jadi membuat nomor pokok wajib pajak usaha atau koperasi, syarat utamanya adalah surat keputusan atau SK pengesahan atau pendirian dari Menkumham ya, RI. Jadi kalau sudah dapat SK baru bisa bikin NPWP yang kedua ini ya. Nah, tadi kalau NPWP yang pertama tadi itu syarat untuk mendirikannya, tapi NPWP kedua setelah surat menyurat sebagian sudah lengkap, kita bisa bikin NPWP kedua ya, kita namakan perusahaan itu ya. Itu ya. Nah, di kantor pelayanan pajak tempat perusahaan berdiri itu siap. Jadi sekitar misalnya berdirinya di Jakarta, maka ya mendaftarkannya di Jakarta ya. Kalau berdirinya di Palembang, maka didaftarkan di Palembang seperti itu ya. Di tempat perusahaan tersebut berdiri, kita buat NPWP-nya. Oke, lanjut lagi ya. Ini ya. Di sini ada yang namanya pengurusan nomor induk berusaha. Jadi apa itu nomor induk berusaha? Ya, sering disebut NIB, NIB.
pengurusan nomor induk berusaha. Itu merupakan sebuah perizinan usaha dasar di bidang usaha tertentu. Biasanya jika terkait dengan usaha perdagangan, ya diperlukan surat izin usaha. Jadi kalau kita bikin usaha yang sifatnya perdagangan, maka kita akan bikin surat izin usaha yang disebut, yang sering disingkat SIUP. Nah, ada SIUP-nya enggak itu? Ada SIUP-nya enggak itu ya? Itulah surat izin usaha perdagangan. Tapi sekarang ya cukup dengan nomor induk berusaha saja ya. Jadi nomor induk berusaha sebagai seperti SIUP tadi ya. Tapi bukan pengganti benar ya. Jadi kita mengurus NIB saja ya. Nah, itu. Jadi belum mengurus SIUP-nya itu boleh ya. Selama 2 tahun pertama boleh ya. Jadi surat izin usaha perdagangan itu SIUP tadi ya. Itu fungsinya yaitu angka pengenal ekspor, angka pengenal impor, dan surat tanda pengenal perusahaan sebelum izin komersial. Jadi apa namanya, kita bisa ngurus NIB saja dulu ya, karena kan kita baru mulai usaha. Kalau sudah ngurus terlalu banyak tetap bengek, nanti juga ya membingungkan ya, namanya juga orang baru berusaha. Makanya di sekarang ini pemerintah ya membuat kebijakan agar dibuatlah kemudahan ya di sana. Ada pengurusan izin lanjutan yang merupakan sebuah izin usaha dan izin komersial ya, adalah sebuah aturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peraturan ini merupakan aturan baru yang memiliki terobosan penyederhanaan aturan-aturan sebelumnya yang sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan yang akan berdiri. Aturan sebelumnya itu surat-surat menyuratnya susah untuk dipenuhi. Ya, pertama mereka ya banyak apa namanya surat menyurat yang belum lengkap ya. Jadi kalau pertama satu surat dengan surat yang lain saling terkait. Nah, ini nanti akan dijelaskan ya di sini. Bahwa setiap surat itu akan saling terkait. Kalau tidak ada suratnya maka tidak akan bisa bikin surat ini dan seterusnya. Jadi di sini ada izin usaha. Izin usaha ini satu, misalnya izin lingkungan atau HO, izin lokasi atau situ, izin mendirikan bangunan atau IMB ya. Kemudian ada izin komersial. Ya, izin edar pangan, olahan, misalnya izin edar kosmetik, surat izin apa nih, penangkapan ikan ya, surat apa nih, sertifikat FIR dari dinas kesehatan, surat higienis sanitasi pangan dari dinas kesehatan. Itu akan kita bahas lagi ya selanjutnya. Kemudian ini ya, di sini ada izin lingkungan. Izin lingkungan. Ini sampai di sini ada yang mau bertanya nggak nih sampai di sini ya? Yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Sabila, Pak. Oke ya, silakan. Mengapa legalitas usaha itu diperlukan bagi usaha kecil ya, Pak? Terus, bukankah legalitas itu membutuhkan biaya untuk mengurusnya? Terus apakah manfaatnya apakah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus legalitas tersebut? Yang pertama tadi mengapa Mengapa legalitas usaha diperlukan bagi usaha kecil? legalitas diperlukan untuk usaha kecil? Ya, seharusnya untuk usaha besar saja ya legalitas itu. Kenapa usaha kecil dibebankan legalitas? Sebenarnya begini ya, legalitas itu penting ya untuk usaha kecil agar dia dapat berkembang. Loh, kok kenapa berkembang misalnya? Jadi kan yang namanya usaha tersebut ya, biasanya terbentur masalah modal. Nah, modal. Modalnya dari mana? Ya, misalnya. Tentu kita akan berpikir minjem dong ya. Kalau punya modal sudah banyak ya kita nggak mendirikan usaha kecil dong, kita langsung mendirikan usaha yang langsung besar. Untuk minjam ya, untuk meminjam ini kita memerlukan
surat menyurat administrasi ya, sebagai legalnya sebuah perusahaan. Misalnya kita akan mengembangkan usaha kita ya, akan membutuhkan modal. Modalnya kita pinjam dari bank. Bagaimana kita minjem dari bank kalau usaha kita tidak ada legalitasnya? Misalnya, ya tadi surat izinnya tidak ada, ya, surat menyurat yang urusan masalah kepemilikan tidak tahu milik siapa, ya. Sudah itu apa saja aset-asetnya ya yang disahkan oleh notaris tadi, apakah bangunannya, apakah tanahnya, itu tidak ada kepastian. Jadi siapa sebenarnya yang berhak mewakili perusahaan untuk meminjam dana dari bank tadi ya. Maka dengan adanya legalitas, maka tahu bahwa perusahaan ini benar-benar adalah perusahaan yang sudah mendapat izin. Gitu ya. Kenapa legalitas untuk usaha kecil itu perlu? Karena dia harus berkembang, perusahaan kecil tadi harus berkembang. Untuk berkembang dia membutuhkan modal. Minjem modal di mana? Di bank. Bank membutuhkan surat menyurat. Seperti itu. Ya, yang keduanya tadi apa? Pertanyaan yang keduanya tadi. Lalu saya bilang, pertanyaan Pertanyaan keduanya tadi kedua apa? itu, bukankah legalitas itu membutuhkan biaya untuk mengurusnya? Berapa kira-kira biayanya? Oke ya, legalitas memang membutuhkan biaya, tapi biaya legalitas tersebut tidak seberapa dibandingkan manfaat yang akan didapat. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan uang hanya beberapa juta, kemudian dengan uang yang kita keluarkan tadi, maka perusahaan tadi menjadi perusahaan resmi dan diakui oleh pemerintah, kemudian bisa mengembangkan diri dengan cara meminjam modal dari bank, ya mungkin pinjamannya bisa ratusan juta ya, dan dia bisa lebih berkembang ya. Jadi kalaupun terjadi masalah terhadap perusahaan ini, misalnya si pemilik meninggal dunia, siapa sebagai ahli warisnya jelas ya, tidak menjadi perebutan bagi orang banyak ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa yang ketiga? Halo? Yang ketiga itu, apakah manfaatnya sebanding dengan yang akan didapatkan? Oke ya, sudah dijawab tadi ya. Jadi pengeluaran tidak seberapa, nanti manfaat yang akan didapatkan itu sangat besar ya. Jadi kalau terjadi misalnya sebuah usaha tersebut ya, terjadi musibah misalnya kan, bakaran atau apa ya, kalau ada legalitasnya kemudian diasuransikan, tahu kan kepada siapa harus ganti rugi diberikan. Seperti itu ya. Jadi tidak terlalu mahal mengurus legalitas tahap pertama ini, tapi manfaatnya jauh lebih penting dan lebih besar. Maka sangat diharuskan untuk segera mengurus legalitas bagi para pengusaha-pengusaha yang baru memulai usahanya, atau yang juga sudah lama memiliki usaha tapi belum memiliki legalitas yang jelas. Jadi itu juga harus ditambah terus dan biar lebih jelas ya. Jadi seperti itu. Itu ya, kita lanjutkan lagi ya. Nih ya, di sini ada mendaftarkan karyawan tetap ke BPJS dan BP Jam Sostek. Apa yang ini maksudnya nih ya? Mendaftarkan diri. Jadi ya, kalau kita sudah memulai sebuah usaha, kemudian usaha kita sudah mulai berjalan lancar ya. Nah, jadi kita juga harus memikirkan bagaimana kesejahteraan ya para karyawan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendaftarkan ya, mendaftarkan pegawai kita ke BPJS
kesehatan ini ya BPJS ya. Jadi kalau sakit dia berobat dan tidak perlu kita pusing-pusing mengeluarkan uang lagi ya untuk membantu dia berobat. Kemudian apalagi BP Jam Sostek. Nah, ini BP Jam Sostek tujuannya buat apa? Ini buat kalau terjadi kecelakaan atau apa ya. Jadi mereka juga tenang dalam bekerja ya, sudah terlindungi. Jadi di sini ya BP Jam Sostek dan BPJS itu sangat penting bagi karyawan jika kita sudah maju atau berjalan dengan baik. Jadi setiap karyawan tetap seharusnya didaftarkan sebagai pemegang asuransi BPJS Kesehatan. Jika kita asumsikan gaji pokok karyawan setiap bulan itu 3 juta, ya kurang lebih ini kita asumsikan saja nih ya, kita hitung secara kasar saja 3 juta, maka dana yang dikeluarkan berkisar 1% dari 3 juta tersebut ya untuk kelas 3. Itu 3,2% untuk kelas 2. Kemudian 3% untuk kelas 1. Jadi kita cukup daftarkan saja ya. Kalau kita tidak mampu, kita daftarkan kelas 3 saja ya, hanya 1% dari 3 juta. Itu berapa tuh 1% dari 3 juta? Kalau 3 juta 330.000 cuma sebulan ya. 30.000. 1% dari 3 juta itu sekitar 30 ribuan ya. Kelas 3 ya lumayan, kelas 3 cukup kelas 3 saja kalau kita tidak mampu. Tapi seandainya kita mampu, kita bisa naikkan dia ke kelas selanjutnya ya. Kelas 2 itu 2%. Tapi kalau kita lebih mampu lagi, kita naikkan jadi kelas 1 yaitu 3%. Per orang ini ya, bukannya per keluarga loh, ini per orang. Ini cukup kelas 1, kelas 3 saja ya untuk per orang. Jadi kalau kita hitung ya, dalam satu kakak itu ada suami, ada istri, ada anak, itu kita kalikan saja totalnya, ada orang tua juga ikut misalnya di sana. Nah, bagaimana ya? Masuk orang tua ya, ada suami, istri, anak misalnya, anaknya 3, jadi 5 misalnya. Jadi 5 kali 1%, 5%, 30.000 kali 3, 150. 5% itu ya 150.000. Jadi gajinya itu 3 juta ditambah 150.000, maka dia akan terlindungi kesehatannya. Ya, 1 kakak itu tidak terlalu besar sebenarnya ya. Itu ya. Selanjutnya apa? BP Jam Sostek. Apa itu BP Jam Sostek? Nah, di sini BP Jam Sostek itu ya adalah jaminan kecelakaan kerja ya. Ada di sana. Jadi disebut JKK. BP Jam Sostek ini ada jaminan kecelakaan kerja disebut JKK. Apalagi BP Jam Sostek ini ada namanya jaminan hari tua JHT, jaminan hari tua. Apalagi BP Jam Sostek ini? Nah, ada jaminan kematian JKM ya, jaminan kematian. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Sebenarnya mati-mati terus ini. Saya kelihatan screen-nya. Ada, Kak. Kita lanjutkan lagi tadi. Sampai di mana lagi? Kalau mati begitu suka mengganggu konsentrasi. Gitu. Oke, nah kita ulang lagi ya. Jadi BP Jam Sostek tadi ya, itu dikeluarkan sekitar 7-9% dari gaji pokok. Ya. Jadi taruhlah kita ambil tengah, 8% dari gaji pokok, ditambah 5% tadi untuk kesehatan. Jadi sekitar 13%. Gaji total gaji pokoknya ya. Nah, kalau 3 juta dari 13% ya kita bisa hitung sendiri ya. Kita berarti kan harus ada penambahan sekian ratus ribu untuk pelindungan itu. Jadi itu ya. Jaminan jaminan ini penting ya. Jadi kalau kita asumsikan lagi nih ya, kalau kita hitung-hitung ya, nah, misalnya
Saya hitung lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika rata-rata karyawan dan keluarga berjumlah 4 orang, ya, yang akan dikeluarkan oleh perusahaan bila mengambil BPJS kelas 2 adalah 4 kali 2%. Ini kalau ngambil kelas 2, kalau ngambil kelas 1 berarti 4 kali 1, berarti 8% di sini ya. Ditambah BP Jam Sostek sekitar 7%. Berarti di sini kalau kelas 2 itu 15% ya kalau nggak salah. 8% ditambah 7%. Itu ya. Saya printkan saja ya. Kelihatan nggak set screen-nya? Kelihatan Pak. Yang ini, yang hitung-hitungannya, Ada nggak? Iya Pak, Ada ya? Ada ya itu ada. ya. Gitu hitung-hitungannya. Ini ada 4 orang ya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu kelas 2, jadi 4 kali 2% sama dengan 8%. Ditambah apa? Ditambah dengan 8% lagi dari BP Jam Sostek. Jadi BPJS-nya 8%, BP Jam Sostek ambil di tengah juga ya, antara 7 dan 9 kita ambil 8 juga. Jadi 8 tambah 8. Jadi semua total 16% dari gaji pokok. 16% dari 3 juta adalah 480. Jadi sebenarnya perusahaan itu memberikan uang gaji sekitar 3.480 ya, tapi 480-nya dipakai untuk BP Jam Sostek dan BPJS seperti itu ya. Makanya kadang-kadang para pengusaha itu berat untuk memenuhi kebutuhan ini ya, kebutuhan kesehatan ini dan kematian, kecelakaan, apalagi hari tua itu jarang kadang dipenuhi ya. Apalagi kadang-kadang pemerintah tidak terlalu tegas ya. Jadi mereka bekerja dari muda sampai tua, kemudian pas sudah tua nggak dapat apa-apa. Ada kecelakaan sudah out saja seperti itu. Harus perlu dipikirkan lagi oleh pemerintah. Tapi kalau para pengusaha yang tahu ya bahwa perusahaan tersebut maju itu karena ada orang-orang di dalamnya yang numpang hidup ya. Nah, ada orang-orang di dalamnya numpang makan di sana. Bukan karena keuntungan atau karena keberuntungan dia semata ya. Banyak faktor lain yang membuat perusahaan tersebut menjadi maju ya di sana itu. Maka kalau tidak mensejahterakan karyawannya, maka perusahaan tersebut maka akan hancur suatu saat. Karena apa? Karena orang yang berpartisipasi dalam membangunnya itu tidak mendapatkan kesejahteraan. Padahal rezeki dia lewat perusahaan tersebut, ya, seperti itu. Makanya karyawan harus disejahterakan. Dengan karyawan sejahtera, maka perusahaan itu pasti akan maju. Ya, itu dipastikan ya akan maju. Seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada perusahaan yang gara-gara memenuhi kebutuhan wajibnya menjadi bangkrut. Banyak kan justru perusahaan bangkrut karena pelit. Ya, akhirnya jadi pailit. Ya, karena pelit jadi pailit. Ya, seperti itulah ya. Nah, jadi makanya perlu dilakukan ini ya, mensejahterakan karyawan. Ya, itu hal yang utama. Kita balik lagi ya.
eh, materi ya. Oke ya, kelihatan lagi ya materi kita tadi ya, PT-nya. Ya, Pak. Oke ya, kita bacakan. Sebuah perusahaan atau organisasi selalu memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh prinsip dasar yang dipakai oleh perusahaan. Jadi perusahaan memiliki prinsip dasar ya. Nah, jadi perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan prinsip dasar adalah mengikuti pola dari pemimpinnya atau pemiliknya. Jadi prinsip dasar perusahaan itu ada pada prinsip pemimpinnya sebenarnya ya. Jadi di atas namakan perusahaan, tapi sebenarnya pemimpinnya yang memiliki peranan penting di sana ya, menentukan prinsip-prinsip itu. Jadi walaupun dalam pendiriannya sama ya, jadi ada perusahaan yang sama, berdirinya barang sama, berdiri dengan modal yang sama pun ya, jadi itu tidak akan sama maksudnya perkembangannya ya, mengikuti proses sesuai prosedur, akan tetapi dalam soal pergerakan maju atau mundurnya akan terjadi perbedaan bagi setiap perusahaan. Jadi misalnya contoh ya, ada orang mendirikan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, misalnya showroom mobil ya, nah, banyak ya. Nah, ada yang maju, ada yang hancur, ada yang statis tetap ya seperti itu. Karena apa? Karena ada prinsip-prinsip yang dipegang oleh para pemiliknya atas nama perusahaannya ya. Ya, prinsipnya salah ya dia akan tersingkir dari pergerakan. Nah, kita ulang lagi ya. Ininya mati lagi tadi. Oke ya, sudah bisa dengar lagi ya. Halo, bisa Ya, dengar? Pak. Jadi begitu ya. Itu menurut Wirman Safri ya. Jadi sebuah perusahaan selalu memiliki keinginan untuk maju dan berkembang serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar yang dipakai oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan prinsip dasar adalah mengikuti pola dari pemimpinnya. Jadi walaupun dalam mendirikannya sama, mengikuti proses sesuai prosedur, akan tetapi dalam soal pergerakan maju atau mundurnya akan terjadi perbedaan bagi setiap perusahaan. Itu menurut Imam Sarif 2014. Oke ya. Selanjutnya, pas selanjutnya nih, daftar pustaka. Oke, kita skip daftar pustaka. Terakhir ini ada tugas ya. Ini ada tugas ya. Nanti tugasnya itu dikirim ya di Cisco di Palembang ACID seperti biasa ya. Apa tugasnya? Tugasnya buat kelompok dan tentukan usaha apa yang akan dilakukan atau dibuat ya. Nanti dengan rencana-rencana yang bagaimana nanti seperti yang diterangkan tadi ya. Bagaimana logonya, nama perusahaannya, dan seterusnya tadi ya di mata kuliah di atas tadi sudah dijelaskan semua itu ya lengkap ya. Nanti ya seperti yang dijelaskan itu ya, bikin seolah-olah kalian bikin sebuah usaha baru ya. Nanti tolong dikerjakan, dibagi dalam 2 atau 3 kelompok saja ya. Nanti dikirim di sini ya, di Cisco University. Oke ya. Terima kasih ya. Mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi di lain waktu dengan materi yang berbeda ya. Walaupun tadi banyak gangguan, jaringan lemah, Zoom putus, tapi tidak tahu ini hasil rekamannya bagaimana ya. Jadi kita lihat saja. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat terus ya. Oke ya, rekaman kita tutup dulu. Zoom-nya ya, rekamannya sudah dimatikan, dan screen-nya ditutup, kita tutup Zoom ya. Sampai jumpa.